Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kembali di channel Ilmu Cahaya Dunia Akhirat. Channel yang memberikan pencerahan dunia, kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Akhirat itu bukan setelah kita mati. Akhirat itu sekarang. Kata Rasulullah, jarak antara dunia dan akhirat itu hanya dengan memejamkan mata. Nah, coba kalian pejamkan mata. Kalau kalian sudah bisa melihat akhirat, itu artinya kalian sudah hidup. Tapi kalau belum, nah, jiwa kalian masih mati, masih terkubur. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Semua yang Allah ciptakan di alam semesta ini tidak ada yang sia-sia. Semuanya memiliki makna, semuanya memiliki arti bagi orang-orang yang mau belajar. Kenapa tubuh kita ini bentuknya angka 1? Ketika kita berdiri atau berjalan, itu bentuknya angka 1. 1 simbol alif, alif simbol Allah. Karena manusia itu adalah cerminan dari Tuhan, sifat-sifat Tuhan itu tercermin kepada sifat-sifat hamba-hambanya. Allah Maha Esa, Allah Maha Tunggal, Allah Maha Satu. Nah, manusia juga itu harus manunggal, harus bisa berdiri sendiri, harus bisa bersatu dengan dirinya sendiri, harus bisa membahagiakan dirinya sendiri, mencintai dirinya sendiri, menyayangi dirinya sendiri. Tidak boleh memiliki ketergantungan kepada yang lain, tidak boleh memiliki kemelekatan kepada yang lainnya. Jadi manusia itu harus manunggal, harus bisa berdiri sendiri, harus bisa bersatu dengan dirinya sendiri. Manusia itu mirorin dari Tuhan, cerminan dari Tuhan. Apa yang tidak kita sukai, itu juga tidak disukai oleh Allah. Apa yang kita sukai, itu juga disukai oleh Allah. Kalau manusia tidak suka ditipu, Allah pun tidak suka ditipu. Kalau manusia tidak suka diselingkuhi, Allah pun tidak suka disekutukan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, aku tidak mengampuni dosa syirik kecuali orang-orang yang aku kehendaki. Nah, sama dengan manusia. Manusia ketika pasangannya berselingkuh, itu terkadang dia memaafkan dan menerima kembali pasangannya. Dan adapun yang tidak bisa menerima kembali pasangannya. Nah, sama dengan Allah. Allah bisa mengampuni dosa syirik kecuali orang-orang yang dia kehendaki. Mengenal Allah itu mudah. Pelajari diri sendiri. Untuk mengenal Allah itu pelajari diri sendiri. Kenal diri maka kenal Allah. Nah, beda dengan yang dilakukan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ini juga harus dicerahkan karena masih banyak laki-laki yang menikah lebih dari 1 kali atau berpoligami, itu menyakiti hati istrinya atau menyakiti hati seorang wanita, tetapi masih mengatasdasarkan dari Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Nah, boleh menikah beberapa kali, yang penting tidak ada hati yang tersakiti. Kalau ada hati yang tersakiti, itu namanya merusak.
dalam surat Al-Baqarah, sebenarnya mereka lah orang-orang yang merusak tetapi tidak menyadari. Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menikah beberapa kali dikarenakan perbaikan, bukan karena nafsu. Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu berjuang, berperang melakukan perbaikan. Rata-rata wanita yang dinikahi oleh Rasulullah itu adalah para janda yang banyak anaknya, yang umurnya jauh lebih tua dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak pernah menyakiti hati istrinya, beliau tidak pernah mensolimi istrinya, karena beliau hanya berjuang, berperang, melakukan perbaikan. Berkah yang ada di dalam diri Rasulullah itulah yang memperbaiki kehidupan mereka. Bisa saja Rasulullah menikah dengan mereka hanya 1 kali berhubungan kemudian meninggalkan. Karena walaupun hanya 1 kali berhubungan, itu energi keberkahan Rasulullah atau energi positif Rasulullah itu sudah berpindah ke wanita yang dinikahinya. Hubungan badan itu adalah pertukaran energi. Jadi itulah yang mensejahterakan kehidupan mereka. Sabda Rasulullah, beruntunglah orang-orang yang melakukan perbaikan setelah manusia itu rusak. Kita ini jangankan menikah dengan Rasulullah, menyebut namanya dengan cara bersolawat, kita sudah mendapatkan berkah. Nah, untuk melihat lebih jelas, untuk memperjelas lagi, kita lihat ke dalam diri, kita belajar lagi ke dalam diri. Kalau Rasul Muhammad di sini melakukan perbaikan, sudah pasti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan perbaikan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perbaikan di dunia, menuntun, memberikan pedoman kepada anak cucu Adam supaya melakukan perbaikan, supaya bisa masuk ke hakikat. Nah, sedangkan Rasul Muhammad di sini melakukan perbaikan, ini menuntun Adam ini. Adam ini yang dibawa telah merusak di surga. Ini yang dituntun oleh Rasul Muhammad, melakukan perbaikan di dunia, menjadi khalifah di dunia ini supaya bisa kembali kepada Allah. Jadi syariat dan hakikat itu tidak bisa dipisahkan. Untuk memahami syariat, lihat ke hakikat, belajar ke dalam diri. Jadi bapak-bapak atau siapapun boleh menikah beberapa kali, yang penting tidak ada hati tersakiti. Karena itu apabila ada hati yang tersakiti, itu yang disebut merusak dalam Al-Quran. Sesungguhnya mereka lah orang-orang yang merusak tetapi tidak menyadari. Nah, kenapa dinamakan merusak? Karena itu bukan hanya pelaku yang menerima akibatnya, tetapi anak cucu akan menerima akibatnya. Apalagi kalau pelaku atau yang sudah memperbuat meninggal, belum sempat memperbaiki. Nah, itu akibatnya, dampaknya dirasakan oleh anak cucu, satu keturunan. Karena DNA itu walaupun seseorang telah mati atau meninggal, DNA itu tidak mati. DNA itu energi itu tidak mati, tetap terhubung kepada anak cucu. Jadi dampaknya itu dirasakan oleh anak cucu. Nanti semuanya selesai jika
yang sudah memperbuat ini dibangkitkan kembali dengan jasad yang baru untuk menyelesaikan. Ini disebut kehidupan reinkarnasi. Inilah yang disebut merusak. Itu satu keturunan merasakan dampaknya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat lagi ke Adam di surga melakukan perbuatan merusak, anak cucunya merasakan dampaknya di dunia ini. Jadi jangan pernah menyakiti hati seseorang. Khutbah terakhir Rasulullah Nabi Muhammad SAW, salah satu isinya adalah jangan pernah menyakiti hati seorang wanita dengan alasan apapun. Saya kira cukup sampai di sini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dan dicerna dengan baik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.